Dunia berputar, zaman berganti, ada yang tergerus masa, ada pula yang masih bertahan hingga kini. Wayang kulit, yang dulunya dianggap bakal punah dikalahkan modernitas, ternyata tetap bertahan. Bahkan, ada yang berkembang di luar pakem klasiknya. Salah satunya yang terjadi di Yogyakarta. Lihatlah apa yang dilakukan Hangno Hartono. Lulusan ISI ini kini menekuni dunia pedalangan, khususnya wayang kontemporer. Bagaimana asal-muasal Ki Hangno Hartono ini menekuni dunia wayang kontemporer? Inilah kisahnya. Saya memulai wayang kontemporer kira-kira tahun 2020. Setelah saya selesai kuliah di diploma isi kriya kulit. Saya tertarik wayang kontemporer itu sebetulnya bagian saya memahami wayang klasik. Saya menggunakan metode terbalik. Wayang klasik itu detailnya bagus sekali. Seperti umpamanya Gagrak Yogyakarta. Ditatahnya itu sangat detail. Itu membuat pemikiran saya. Kenapa sedetail ini wayang klasik gaya Yogyakarta? Padahal kalau untuk pentas, untuk bermain cahaya, detailnya itu kurang begitu jelas. Kenapa enggak besar tatahnya itu? Saya mencoba memahami secara terbalik, yaitu saya membuat tatahnya itu besar-besar. Justru dari situ saya menjadi memahami kenapa wayang klasik tatahannya detail-detail. Saya memahami sebagai kreator wayang, itu saya memahami kreator wayang dahulu, itu tidak sekedar keindahan saja yang dicapai, tetapi saya melihat bahwa kreator dahulu itu lebih kepada konsep meditatif, mengenal tubuh. Jadi kalau kita melihat wayang klasik itu orang dulu itu detail sekali memahami ketubuhan. Saya berangkat dari pemahaman-pemahaman itu, saya mencoba memahami wayang klasik secara terbalik. Juga mendekonstruksi bentuk. Saya ingin mengetahui kenapa orang dahulu membuat wayang bentuknya semacam kayak gitu. Umpamanya tangannya, porsinya lebih panjang dari ukuran standar bentuk. Dari dekonstruksi itu saya memahami, ternyata wayang klasik itu secara bentuk tidak indah, tetapi secara ergonomis ketika dimainkan kena. Pola-pola semacam itu terus saya eksplorasi. Lalu selain memahami masa lalu sang pencipta wayang klasik, saya juga berpikir saya sebagai seorang Jawa itu kepingin memahami Jawa secara kekinian dan masa depan. Saya tidak mau terjebak memahami budaya Jawa sebagai romantisme, hanya masa lalu semata dan tidak dikontekkan kepada kekinian, apalagi masa depan. Dengan
wayang kontemporer, saya mencoba membuat tema-tema sesuai gagasan saya terhadap budaya Jawa secara kekinian dan masa depan. Dalam tema-tema wayang kontemporer yang tempo hari aku mainkan, yaitu temanya yang aku mainkan itu judulnya Gunung Emas. Saya mengkritik konsep atau perilaku penambangan yang terjadi di Indonesia, yang cenderung mengabaikan lingkungan dan tidak adil terhadap masyarakat setempat. Aku bikin narasi berbasis gerakan orang-orang idealis. Dalam wayang itu saya membuat 5 karakter. 1, karakter orang idealis. Kalau di wayang klasik ibaratnya para Pandawa. Yang kedua, karakter oligarki. Kalau di dalam wayang klasik itu karakternya para Kurawa. Kemudian selain 2 karakter tersebut, ada karakter globalis. Globalis itu sosok raksasa dalam wayang klasik, yaitu sosok kerakusan, sosok anti kemanusiaan, sosok negatif lah intinya. Yang keempat, sosok alien. Alien itu sebagai pengganti dalam klasik, itu tokoh para dewa. Untuk memecah cerita, saya perlu menghadirkan sosok alien dalam sebuah narasi kontemporer. Yang kelima, sosok alam, yaitu pohon taruhayat. Itu simbol kehidupan. Konsep saya dalam pementasan kemarin itu untuk selalu ingat bahwa manusia dan alam dan bumi dan juga alam semesta itu satu kesatuan. Adanya manusia bagi alam itu penting. Adanya bumi bagi kesemestaan itu penting. Kalau manusia dan bumi rusak, akan mengganggu ekosistem peredaran alam semesta. Konsepnya oneness, bahwa manusia itu satu kesatuan dengan alam semesta. Itu tema utamanya. Di dalam wayang kontemporer, sebetulnya tema-tema kontemporer itu sangat-sangat banyak. Kalau klasik biasanya lebih kepada diambil dari carangan Mahabharata Ramayana. Tetapi dalam dunia kontemporer, itu sebetulnya narasi problematika kehidupan itu sangat luar biasa. Banyaknya narasi itu sangat memungkinkan untuk dikomunikasikan menggunakan media yang komunikatif, yaitu wayang. Kenapa saya terlibat dalam proyek wayang kontemporer itu sebagai katalisator keprihatinan terhadap tema-tema yang ada di permasalahan kehidupan saat ini. Semacam tempo hari saya membuat Gunung Emas, itu bagian keprihatinan saya terhadap kerusakan lingkungan. Juga keprihatinan saya terhadap konsep kesemestaan yang hilang di dalam narasi pemikiran Jawa. Saya banyak membuat tema-tema wayang kontemporer
yang bertema alien itu ada dua. Satu, Bagong diculik alien. Itu cerita wayang kontemporer saya yang pertama. Itu aku bikin kira-kira tahun 2022. Aku membuat menggunakan laminasi plastik aneka tas kresek, bungkus Indomie, dan bungkus-bungkus yang dari plastik itu aku bikin sebagai bahan membuat wayang. Karena ketika itu saya mengkampanyekan tentang masalah kerusakan lingkungan, terutama dari limbah plastik. Di dalam narasi alien, kenapa saya menggunakan alien sebagai media cerita saya? Karena dalam diskusi peralienan, kebetulan kami punya komunitas yang concern kepada masalah UFO alien. Dalam diskusi-diskusi per-UFO-an, peralienan, itu banyak cerita ketika orang diculik alien, itu justru manusia itu diingatkan akan bahayanya kerusakan alam, baik dari polusi dari fosil maupun polusi dari plastik yang tidak bisa diurai, juga kerusakan penebangan illegal logging, dan penggunaan alat pemusnah massal semacam nuklir. Itu biasanya orang yang diculik itu diingatkan akan bahayanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Narasi itu aku bikin cerita yang komunikatif, terutama kepada kalangan anak-anak dan anak muda. Energi, satu kesatuan, jiwa, satu kesatuan.